salawat daripada tim Hadroh Subhanul Islam kepada Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Haji Akri, kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Pada tim Hadroh dipersilahkan naik. Hai guys. Aku menikmatin dulu. Nikmatin aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Will, ini depan ngalang-alangin. Alhamdulillah Alladzi faddala bani Adam bil ulumi wal a'mal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul jalal. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wal af'ali wal af'ali wal ahwal. Pemandangan jadinya. Iya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin bi adadi kulli syai'in fid dunya wal akhirah. Wa salawatullahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rasulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil ghurril muhajjalin wa syafi'il mudhibin wa syaikhil muqaddimin wa syuhada'i wal awliya'i wal ulama'i was salihin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin min ahli ta'atika ajma'in min ahli samawati wal aradin. Biar kelihatan kayak Ustaz beneran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Gitu dong Allah, gitu. Di mana-mana begitu masa orang ngaji. Kata-kata gua doang nyampe. Wow, banyak tadi kamu nggak ada. Aku lihat ke sana nggak ada kamu, pas aku lihat ke belakang. Ngalang-alangin dulu. Nih, adik-adik hadroh, apa namanya, tim hadroh Subhanul Islam. Wow, biru bajunya. Cakep, kain sarungnya enggak biru. Kesiram belau. Abok, biar rambut ibu apa? Balik, abokin namanya. Ibu kalau mau nyari mantu yang begini nih, anak ibu nggak ada yang berani nyolek. Pokoknya punya mantu pemain hadroh, anak emak aman. Nggak ada yang berani karena tabokannya kenceng. Mana apa itu kedungkran? Semua kedungkran. Maling motor aja melintir parahnya. Ini kursinya emang nyamping. Hah? Biji lengket. Enggak biji mata maksudnya, udah malam. Kemarin dikit, kemarin supaya agak lamaan dikit. Kuat sampai jam 12 kuat. Sampai jam 1 kuat. Sampai pagi juga kuat. Udah berapa ustaz yang mati di sini?
gedean kursi. Jadi separah udah kelihatannya. Bentar, guru-guru saya yang saya hormati dan yang kita muliakan, Ketua DKM Mukarram Ustadz Mahmud, guru kita Mukarram Ustadz Haji Dahwan, guru kita Mukarram Ustadz Burhan, dan Ketua Panitia M. Iskandar SPDI. Mohon ikhlas guru-guru saya yang saya tidak sebutin satu-satu, orang tua saya mohon ikhlas, tidak mengulangi rasa hormat dan ta'zim saya. Kenapa saya nggak sebutin semuanya? Karena emang nggak ditulisin. Mana ada seponggi. Mama saya, empok saya, abang-abang saya, pokoknya kita datang di sini kumpul bareng-bareng walaupun hujan rintik-rintik, hujan gerimis. Rintik-rintik hujan gerimis ini bukti rasa cinta kita kepada Nabi besar kita Muhammad. Terima kasih juga kepada teman-teman panitia yang undang saya, dan di depan saya ada kamera dari RCTI yang biasa ditayangin malam Senin jam 8.30, tepatnya pada saat listrik mati. Malam hari ini kita maulid berkah luar biasa, walaupun gerimis hujan tapi kita nggak bergeser. Kenapa? Karena bukti cinta kita kepada Nabi besar kita Muhammad. Kita maulid ada syafaatnya Rasulullah. Ibu-ibu saya, kakak-kakak saya, adik-adik saya nggak sebutin satu-satu, maaf ya, sehat panjang umur ya mak. Teteh saya, kakak saya, mudah-mudahan sehat panjang umur berkah ya. Besok punya utang yang belum kebayar dengan maulid, mudah-mudahan besok pagi utang kita kebayar ya. Saya punya duit aja kira ya. Dan juga adik-adik teman-teman hadroh, terima kasih. Mohon maaf saya belakangin ya, karena kan saya di depan. Iya, kalau saya di belakang itu gimana? Berarti saya yang di belakangin. Masalah kursi sama meja jauh benar. Kita menyusul geser meja ini susah bener namanya. Ya mesti dikatang dulu baru digeser. Dah dekat-dekat ya. Air semua udah kayak dukun sumur gua. Banyak banget itu. Nah, botol banyak banget, pantasnya mah Pak Ustadz minta air. Sumber gitu. Nah, kalau punya anak nggak bisa tidur, panggil saya, mintain air. Saya sembur, insya Allah basah. Basah orang disembur bagaimana mau tidur? Wajib guru-guru saya mohon maaf ini. Kebetulan memang pada di depan semua. Disuruh ceramah saya. Ya kan urusannya ya, kalau nggak bener PA. Ya, kalau pengen bener ngundang saya bingung. Saya benernya di mana? Ada orang yang ngaku-ngaku bener, bisa jadi belum tentu benar. Karena ngaku benar. Kata Kiai, siapa orang yang paling benar? Orang yang paling benar yang saatnya dia meninggal dunia husnul khatimah masuk surga. Itu orang yang paling benar di hadapan Allah. Jadi ahli akhir kelihatannya benar, padahal belum tentu. Biasa dong, ngomong nyampe benar. Ya, mana orang yang paling benar yang akhir hayatnya dia meninggal dunia husnul khatimah masuk surga? Itu orang yang udah pasti benar di hadapan Allah. Hari ini kita masih audisi, siapa yang paling benar? Nggak berani ngaku. Ini misalnya bunyimu. Coba periksa, mungkin barangkali di salonnya ada kecoa kawin. Jangan pakai ngomong. Cek, hei. Ini si Son cakep ini. Jarang ngaji pakai son gantung. Yang kiri sonnya son gantung, meriting, makin main kerek. Ya untung sonnya coba kalau Ustadz dikerek. Ya kan nyampe di atas. Oh iya. Ini hebat luar biasa ini, masya Allah, panggungnya gede. Udah kayak soneta pisan. Jarang. Unan biasanya kalau digantung mati itu masih ukur. Jangan kembang ya. Malah merah-merah banget. Ini bener nih. Plastik nih. Plastik tuh, lo kasih tahu aja. Janda bolong kemana?
Ya udah, jaga bolong 250. Oh ini masih rapat pego. Mohon maaf Kiai. Jadi kalau saya diundang ceramah begini, ngajinya dikit, girangnya banyak. Ya, ini panggung. Kalau panggung begitu, kalau taklim, majlis, masjid, ngajinya banyak, ketawanya dikit. Tapi kalau udah panggung harus banyak ketawanya. Sebab kalau kebanyakan ngajinya pulas. Makanya bab yang saya buka di panggung babnya bab. Saya pakai ilmu saya ceramahnya juga ilmunya ilmu. Nanti emak, empok, teteh pulang ke rumah dapat ilmu, dapatnya ilmu. Ya udah. Penting amat. Sebab zaman sekarang nyari orang senang ya rada susah, bikin orang kesel rada gampang. Ya Bu? Teteh naik motor gitu, teteh kesenggol orang, kan nggak mungkin senyum. Kenapa teh? Disenggol aku. Benar. Tapi begitu teteh disenggol, motor ngebut, teteh kebancetan, pasti dikit ngomongnya, tapi dikit enak. Anjing. Dikit nggak pakai C, pakai ini. Anjing. Jadi zaman sekarang ini bagaimana caranya biar girang. Teteh, kenapa saya kalau ceramah lebih senang, emak-emak lebih senang, ibu-ibu. Kenapa? Karena ibu-ibu ketawanya lepas. Kalau udah ketawa tuh bener-bener. Di mana taklim saya ketemu ibu-ibu jarang ketawanya. Tapi kalau bapak-bapak itu ketawanya diketeng. Iya, dilihatin dulu orang baru dia. Makanya maaf Bapak, kalau saya ceramah diundang ada ibu-ibu aman, ini bagian saya. Ya, kadang-kadang saya lebih senang ngirangin istri orang daripada istri saya. Kalau istri saya nggak perlu, lu mau bener, lu mau kagak, yang penting abang pulang setor. Buat apa ganteng doang kalau nggak ada duitnya, bener? Gagah, gede, tinggi, hebat. Ya, emang nggak punya duit, kira-kira enak belum kok? Makanya sekarang jangan nyari ganteng. Ya, buat apa? Mendingan hitam, dekil ditepak ngebul. Tapi duitnya banyak. Abang mohon maaf bang, ini abang nggak berasa sebetulnya. Rata-rata kita cek di dalam rumah yang meninggal dunia lebih dulu itu suami. Cek udah coba, rata-rata yang meninggal duluan itu kita lebih dulu ditinggal bapak daripada ditinggal emak. Abang nggak sadar kalau pelan-pelan lagi pengen dibunuh sama bini. Dengerin dulu ngapa? Kita kagak kerja, tetap istri minta duit. Suami nggak pegang duit, tetap istri minta. Pagi, sore, siang, malam yang bini minta. Itu bang yang bikin kita cepet mati. Bang. Makanya sekarang begini, kok punya duit nggak punya duit, lihat saya girang. Girangin aja girang. Zaman sekarang udah sensitif, orang gampang marah, gampang kesel, gampang teriak, gampang ngamuk, bener. Makanya ketemu saya jangan pakai kesel-kesel, girangin aja, ntar pulang enak makan. Sebab orang kalau kesel makan nggak enak. Makanya girangin aja. Saya lebih seneng begitu. Makanya emak-emak ayo biar girang. Emak capek udah nggak sadar, emak jadi ibu bertahun-tahun punya anak banyak. Ya, pagi nyuci, siang, sore, malam masak. Siang kerja, malam dikerjain, kurang apa? Ya benar. Emang kalau ukuran waktu hamil nggak capek, urat sampai pada keluar. Begitu mau ngelahirin ngeden sekenceng-kencengnya. Emang nggak capek? Kok sakit nggak waktu beranak? Sakit, tapi resep. Ya katanya sakit, tapi beranak mulu. Girangin aja girang. Jadi kalau saya naik ke panggung jangan empok kesel-kesel, asem-asem jangan. Orang yang waktu nahan diem, ketawa kagak mau, ngomong kagak mau, dipanggil kagak nyaut, diajak kagak mau pergi, diem aja nggak sampai 2 bulan mati.
Survei membuktikan orang yang meninggal itu kebanyakan orang yang diem. Ya kok? Nah, kalau kekejekan mulu gimana mau meninggal dong? Orang-orang sakit nahan sakit sama gue yang haredang. Panas. Judulnya, oh ini musolanya Al-Hidayah. Hidayah ala kulli hal, hidayah dari mana aja, termasuk kita baru bercanda begini, kalau di takrif di pengajian tetap insya Allah dapat hidayah. Amin. Judulnya keindahan agama Islam, jadikanlah Rasulullah sebagai suri tauladan. Ya, keindahan agama Islam, jadikanlah Rasulullah sebagai suri tauladan. Panjang. Oh itu gue lagi mangap. Ya. Ya, ini kalau begitu DP udah masuk. Panitianya keren, ya kan serius, panggungnya gede. Ya kalau amplopnya jangan dikatakan ngerti aja. Bakal gua kata gede lu minta paroin lagi. Aku tahu kamu nyaut begitu karena memang ada aku di hati kamu. Saya mau ngajak nyanyi aja mama. Mama ingat nggak lagu zaman dulu? Mari oh mari baca sholawat Nabi, masih ingat nggak? Yang ingat lagu itu pasti umurnya udah lumayan. Ibarat mari oh mari baca sholawat Nabi, mari oh mari baca sholawat Nabi agar kita semua dari Nabi Muhammad yang membawa amanat untuk para umat. Marilah mohon maaf Pak, biar emak girang dulu, girang ngaji mentar sama kiai aja ya. Nama saya mah udah PA pisan. Lagi mari oh mari yang keras, mari oh mari agar kita semua mendapat dari Nabi Muhammad yang membawa amanat untuk para umat. Marilah ya, ini kalau mau jadi penceramah jangan kayak gua mah apa aja Ngalangin dulu itu tempat. ya. Kalau mau ngaji pengen bener sama kiai, mau rame sama gua ya. Mau minta air sembur yang bikin sembur, masing-masing ada bagiannya, semua juga pengen masuk surga. Mohon ikhlas orang tua saya, guru saya. Artinya maulid itu muliakan orang-orang yang sudah dimuliakan oleh Allah, muliakan orang-orang tua kita, karena sebagai anak harus memuliakan orang tuanya. Benar, muliakan orang-orang suci yang sudah disucikan oleh Allah. Sebab Rasulullah akhlaknya dipelihara oleh Allah. Rasulullah tidak akan bicara selain wahyu dari Allah. Rasulullah dibersihkan dadanya oleh malaikat Jibril atas izin Allah. Rasulullah tidak akan bicara selain wahyu dari Allah. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa. Beda sama kita orang biasa. Makanya beruntung kita punya musola Al-Hidayah. Selesai sholat maghrib kita diajarin zikir. Tukang ngomong salahnya di omongan. Berapa banyak gara-gara salah ngomong akhirnya urusan dengan kepolisian. Benar? Berapa banyak orang yang komen sembarangan, salah komen dijemput sekarang. Benar? Makanya kalau saya sama kira-kira yang bikin girang aja dah ngomong politik, kagak paham karena bukan politikus. Ya, ada curut. Ya, kita mau ngomong tentang perkembangan kayak orang negarawan, bukan negarawan kita mah.
sama emak-emak begini nih. Pengen bener diajarin sama orang tua, suruh ke musola, ikutin orang tua. Pengen bener orang tua tahlilan, ikutin orang tua. Tuh, di saat orang nggak seneng sunnah, yuk kita maulid, kita yang menghidupi sunnah, cakep nggak itu? Bang, ada corona, ya kan? Tapi tetap kita ngaji aja. Yang joget aja nggak takut ya kan? Itu Pak, haradang. Ya artinya apa? Tetap protokol kesehatan kita ikutin, pakai masker, benar? Pakai motor mau ngomong pakai masker, kalau beludak bukan. Ini beludak cuma. Gua kata kali pakai masker pintar jadi beda. Lagi jalan sampai inget. Iya. Cuci tangan, cuci. Ya. Mau makan dulu cuci tangan, benar. Nah kalau mau tidur cuci kaki, masa mau tidur cuci tangan? Emang kakinya di atas aja. Ikutin protokol kesehatan, jangan berkerumun. Enggak, ini nggak berkerumun, cuma kumpul. Dengerin dulu ngapa? Yang berkerumun kan yang begitu-begitu. Ini mah duduk sih, nggak berkerumun dia. Duduk tuh boleh pada duduk. Ya, bagus. Ada yang kerudungnya merah, ada yang pink, ada yang ungu, ada yang orange, ada yang hitam, ada yang 3 kali bayar, ada yang 4 kali bayar, ada yang baru tadi pisah ngambil. Yang penting girang, nggak usah bingung-bingung. Waktunya maulid, saya nggak ikut maulid. Saya dari masih kecil sebelum melawak, saya nggak diajarin melawak. Bapak ibu saya bukan artis. Saya sekolah di Ibtidaiyah, kemudian lanjut ke madrasah Senawiyah. Dari madrasah Ibtidaiyah, Senawiyah, Aliyah. Hidup susah nggak sanggup, diajak jadi pelawak, ketemu Pak Harto, ketemu Eko. Ya, tiga-tiganya bukan orang kaya juga Bu. Susah. Ngepet juga gagal gitu. Ketemu jalannya, begitu kira-kira udah gede. Yang diundang sekarang, saya kebanyakan diundang pengajian. Parto udah nggak ngajak, ya kan? Makanya saya ditanya, kenapa sekarang Bang gak syuting? Udah ceramah mulu ya? Gua belum syuting bukan udah alim, bukan. Kenapa gua nggak syuting? Nggak diajak. Gue emang dia. Curhat. Jadi bukan berarti kita udah soleh, bukan. Siapa orang yang paling benar nanti? Sekarang mah badiru bila amalis solehah, bersegeralah berbuat kebaikan. Ujung ceramah sering kita dengar fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Benar, Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan adalah jalan menuju surganya Allah Subhanahu. Ini jalan kebaikan. Waktunya maulid, waktunya manakib, waktunya ratib, waktunya wirid. Ikut. Saya begitu apa aja. Makanya maaf gitu, walaupun dulu jadi pelawak, ya memang saya lari, nggak mau ngikutin jalan orang tua. Habis kalau ngaji mulu susah banget nyari DP Mio. Waktu itu. Karena mau pulang dari sini juga langsung DP Ninja. Gimana aja kalau nyari makan. Ya, belajar saya ngikut. Kenapa orang tua kita ngajarin kebaikan dengan cara apa? Waktunya maghrib masuk ke masjid, masukin motor, jangan ngeluarin motor waktunya orang azan, benar. Sebelum azan selawatan, la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Ingat masih kecil ngikutin. Ya Allah ya Tuhanku, Nabi Muhammad ya Nabiku, wal Qur'anu imamku, wal Ka'bah ya kiblatku. Dulu lagu-lagu lama. Yang tadi itu lagu lama tuh. Mari oh mari gitu. Yang jaketnya ada ngijing tak izin. Entah gendut entah unting gitu. Iya, yang jaketnya ke pinggir tuh. Tadi pinggir, dang gitu. Ke pinggir, entah ke pinggir. Wah.
Itu namanya penghormatan. Bagus, anak kecil nggak ngerti tapi ketawa girang penghormatan. Ada anak kecil yang ngerti kagak, demen kagak, asem. Diem, tapi itu diangkat aja kuning. Oh, lagi moncol. Ya. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Itu ayatnya tuh yang sering kita dengar kalau maulid ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Dalam diri Rasulullah ada suri teladan yang baik. Baik, mak juga ngajarinnya baik-baik, Neng. Mau sekolah baik-baik. Mau ngaji baik-baik. Bener? Mau pergi baik-baik, mau kerja baik-baik. Baik, orang tua ngajarinnya biar baik jadi orang. Cek. Kayaknya cek. Enakan ini kali ya? Kita mau Kang Sol. Atau Kang Sol ini ngasih. Ada bantu ketik paham dia. Cek. Bismen cek. Cek. Udah ini. Oh, karena saya diri tapi enak sih makan itu. Hah? Tapi ini kayak kunyuk mau makan pakai dicium dulu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Emaknya baik, bapaknya baik, anaknya baik, berarti rumah tangga baik-baik. RT-nya ngaji baik, RW-nya ngaji baik, lurahnya ngaji baik, masyarakatnya baik, berarti ini kampung Bojong Gede dalamnya baik-baik. RT-nya baik, RW-nya baik, masyarakatnya baik, presidennya baik, menterinya baik, berarti Republik Indonesia negara yang baik-baik. Allah suka kebaikan, manusia suka kebaikan, dan kebaikan jalan menuju surganya Allah. Ini yang begini yang baik-baik, yang punya duit-duitnya dipakai maulid baik, yang punya seragam dipakai duduk karpetnya demok-demok baik. Begitu dia pulang sambil jalan dia pegang, dia cium baik, dia pegang lagi, dia cium lagi baik, sampai di rumah begitu aja. Tujuannya dia supaya dia baik-baik. Kita kumpul ketemu guru baik, kita ketemu orang tua kita baik, kita ketemu masyarakat kita di tempat yang baik, acaranya baik, kumpulnya di tempat yang baik, nanti kita dapat pahala dari acara yang baik-baik. Makanya benar orang tua ngajarin baik-baik, maksudnya hati-hati. Ya, waktunya maghrib ngaji, masuk ke masjid sembahyang, waktunya sembahyang, handphone matiin. Jangan waktunya sembahyang HP masih hidup aja. Mau sembahyang lihat HP, mau ngaji pegang HP, mau pulang tidur lihat HP, bangun tidur nyari HP, tengah malam kita cari HP. Sampai beduk subuh bangun nyari HP, pagi waktunya duha megang HP. Orangnya tidur HP-nya masuk surga. Baik. Kita kumpul dengan orang yang baik, maka nantinya baik-baik. Mana orang yang baik, yang hidupnya tenang, gak ada banyak urusan, gak banyak beban. Kenapa kita pusing? Karena banyak pengen ini, pengen itu, pengen orang. Yang ini belum keluar, udah pengen itu. Yang itu belum ada, udah pengen yang ini. Gara-gara banyak pengen, akhirnya kita puyeng. Makanya aki-aki, nenek-nenek tenang aja hidupnya, karena pengennya udah gak ada. Benar. Anak udah punya cucu, udah punya mantu, udah punya rumah, udah punya tanah juga, udah habis. Tenang, nggak banyak urusan. Orang yang tenang Allah panggilnya juga tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, yang aman, yang nyaman, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Pulanglah kamu kepada Allah Tuhan kamu dengan ridho dan diridhoi.
Fadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu ke golongan hambaku. Wadkhuli jannati. Dan masuklah kamu ke dalam syurgaku. Makanya emak jangan kebanyakan pusing, ya. Punya suami hitam nggak usah pusing. Bang Haji dari pertama nikah Pak Ustaz sampai sekarang udah putih-putih. Emang hitam udah turunan? Nggak apa-apa suami hitam, yang penting ujungnya lancip. Dia kecil di kamar mandi ngepur. Ini buat anak-anak muda setel aja. Zaman sekarang udah canggih, nggak usah masuk TV bingung-bingung, setel aja YouTube ada. Mau lihat apa? Ada nggak? YouTube tuh udah dunia kita. Dunia, segalanya dunia isinya di situ. Man surga doang yang orang ada di situ. Gambaran doang. Mau kelakuan manusia ada, mau benar manusia, mau bicara apa manusia ada, semua di situ. Ya, pusing nggak kira-kira? Makanya anak kita matanya nih, orang sekarang matanya rusak itu gara-gara bukan lihat Quran. Ngeliatin HP kok. Lu anak di kampung saya main mulu, anak kecil 24 jam. Matanya copot, jatuh. Sekarang kalau dimasukin jatuh lagi, Makanya capek lepas tangan. Itu anak akhirnya nggak main game, udah main mata aja. Keseringan, tapi ada nggak orang baca Quran setiap hari matanya burak, habis burak pun nggak bisa ngeliat, ada nggak? Nggak ada. Padahal enak banget kalau dari sekarang umur baru kecil, umur 6 tahun, 10 tahun, 11 tahun, umur 20 tahun pegang Quran terus, sebelum umur 20 udah hafal Quran, dijagain malaikat. Enak bener. Makanya adik-adikku saya yang seneng ngaji, tiap hari ngaji, buang HP, ntar udah gede baru senang dah. Suaranya cakep, setiap hari latihan ngaji. Kagak apa teriak lu kondangan. Sampai tetangga bingung, gue heran tiap hari ngaji uang baik. Bagus, suaranya cakep, suaranya besok jadi kori, disetel di mana aja cakep, aman nggak? Kok punya anak bisa ngaji, udah tua aman. Kok meninggal juga nggak bisa bayar ustaz, anak aja udah paham. Ini kalau sekarang anak kita pagi sore siang malam pegang HP, emang mau meninggal, mau diajakin TikTok. Emaknya lagi sakarat. Makanya benar dengan acaranya Maulid anak muda dukung. Wah luar biasa anak-anak muda. Kalau udah punya urusan panggung segede gini. Ini OT aja putus. OT putus. Kalau gitar pedot. Cakepnya kayak apa, lihat kreatifnya anak-anak muda tuh. Masya Allah lampunya saya dari ujung sono. Dari Citayam sono lampunya saya lihat, Masya Allah. Saya pikir wah ini konser soneta apa? Lampunya begitu saya tegesin, oh ini yang kemarin dipakai ngubur kodok. Luar biasa nih anak-anak, Masya Allah. Saya usul anak muda. Nah, apa? Karang Taruna bukan? Apa namanya? Karang Taruna. Gua usul kalau perlu acara begini bikin seminggu 3 kali. Ya kagak. Tenang aja, kan belum jual motor. Ya kita jual motor kita buat Maulid. Insya Allah ganti mobil, begitu dong. Ini udah nggak yakin sih. Gua dari sana gua yakin datang ke sini, gua naik aja. Kan DP udah gua pegang. Jadi jangan kaku-kaku banget anak muda. Wah, kebangetan serius tiap hari nggak jelas sampai tua mau ngapain? Rajin ke masjid, liatin orang salat, Allahu Akbar. Bapak kita nih, guru kita nih. Dulu kita masih kecil, kita di belakang tuh, orang tua di depan, uak di depan, bapak di depan, kakek di depan, paman di depan. Sekarang kita ke masjid, kita udah di depan. Orang tua kita udah kagak, berarti kita udah jadi pengganti orang tua. Belajar ngaji setiap hari, besok disetel di musola jadi imam, cakep. Ada orang disuruh jadi imam sholat maghrib didorong. Ayo Pak, silakan.
Bukannya maju malah mundur. Ih, ayo. Mundur lagi. Ayo Pak. Iya, ayo. Akhirnya nggak salah kamu di belakang Isa. Ayo Pak. Iya. Ayo. Udah Isa main dorong-dorongan doang. Takut salah. Bisa karena biasa liatin orang tua kita jadi imam, liatin guru kita jadi imam. Setel besok orang tua kita nggak ada, kita udah siap jadi penggantinya. Begitu dong. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Begitu. Gue sebelum ngelawak aja gue udah belajar loh. Tahlil diajak gue ngikut. Ada orang mati gue kira. Karena kalau nggak ada yang meninggal kagak jajan. Waktu itu belum zaman saya susah banget. Punya duit juga saya ikut di karet kamu bilang. Sampai ada bekasnya 3 hari. Ngikut saya tahlilan, saya liatin kata emak saya. Oh, bapak lu mau tahlilan, cepetan buruan ikut. Mengapa sih mak? Gue nggak masak. Ikut tuh, apalagi sekarang orang meninggal pakai sembako. Coba sekampung ada 10 lah, bukan tebak kelontong. Emak saya begitu, ayo bapak lu tahlil ikutin. Nah, kalau di tahlilan sono ada kiai, lu duduknya deket kiai. Emang apa sih nya? Lebaran itu makanan banyak. Malunya enggak apa-apa, biarin lu mah enggak dapat ilmunya, asal dapat makanan aja dulu. Biarin. Entar jangan orang-orang lagi makan, lu ngaji. Berhenti dulu ngaji, makan. Emang apa sih nya? Entar lu enggak kebagian kalau. Bener waktunya ngaji. Berhenti dulu kalau mau makan. Jangan kita orang-orang makan kita ngaji aja, selesai ngaji habisan. Akhirnya enggak ilah. Cuma gue dihabisin. Orang makan ngaji berhenti dulu. Entar selesai makan nyambung gitu dong. Cakep enggak ini? Makanya waktunya makan. Mak saya udah bilang biarin lu mana nggak bisa ngaji juga. Yang penting lu bisa makan enak. Entar juga lama-lama bisa. Makan bisa, ilmu dapat. Kalau udah ngaji kagak bisa, makanan enggak kebagian, itu namanya lu anak tolol. Dapat akhirnya ngikut begini terus saya ngikut. Wah, pedas saya juga. jangan baca rawi kalau berhenti. Iya sampai listrik jepret. Ngikut suruh tahlil, ngikut saya bisa. Makanya sebelum jadi pelawak saya udah belajar mimpin tahlil. Orang semua bisa, tapi kalau nggak biasa susah. Bisa karena biasa. Orang yang kagak biasa gugup. Ngiringi orang meninggal. Wah gila. Ketuan rumah marah yang meninggal wah anak. Wah ini lagi goreng nasi. Karena gugup salah nyebut. Nah kalau udah lancar bisa karena biasain ntar bisa. Cuma ilarohi bapak ini bin bapak itu bin bapak ono bapaknya ini bin bapaknya itu bapaknya itu bin bapaknya ono yang ini yang itu yang ono al-fatihah. Oh ilarohi khususan abina bapak haji ini bin bapak haji itu tuh yang kuburannya di belakang masjid. Bapak haji yang ono bapak haji yang ono yang makamnya di dari pinggir kali. Bapak haji yang itu bapak haji yang itu tuh bapak haji yang itu tuh yang kuburannya udah kealingan tembok. Bapak haji yang ono bapak haji yang ono yang di samping kontrakan. Bapak haji yang itu tuh yang kuburannya udah pada ketiban triplek. Yang ini yang itu yang ono al-fatihah. Bisa karena biasain. Wallahi khususan ummin iya bin nuetata bin iya nuetata yang iya. Ini kadang-kadang jadi anak nungguin orang tua mati karena tanahnya banyak.
Kurang apa orang tua sama anak? Anak mau sekolah jual tanah, anak mau nikah jual tanah, anak mau kuliah jual tanah, anak pengen punya motor jual tanah. Habis nggak tanah orang tua? Habis. Wah, bikin kontrakan, wah bener, bikin jual tanah, bikin kontrakan 10 pintu. Begitu lagi, mau nyunatin jual sepintu, mau ngawinin jual 2 pintu, anak yang di motor jual 3 pintu. Akhirnya tuh kontrakan tinggal jendela doang. Siapa nih mau masuk kontrakan kagak ada pintunya? Ada nggak kira-kira anak yang nambahin banda orang tua? Ngabisin iya. Makanya gampang caranya supaya orang tua bandanya aman, tambahin. Bagaimana nambahinnya? Belajar aja begini tiap hari ini ceramah. Berapa susahnya sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh depan kaca. Kita juga 3 kali pindah bisa. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu, bapak-bapak. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu-ibu, bapak-bapak. Mana ibu saya, mana bapak saya? Namanya Ustadz habis kehilangan orang tuanya. Tiap hari latihan anak muda gampang. Hadirin hadirat, hadirat hadirin, hadirin hadirin hadirat. Benerin tuh kolor, jangan melorot. Nanti duit ada aja, gua hajar aku. Ada orang yang ceramahnya ngajarin bener, ada yang ngajarin rame, tinggal pilih. Mau bener apa mau rame, apa mau dua-duanya? Wani piro. Jadi jangan takut kita punya kemampuan gak jadi duit. Gitu kira-kira tuh Bu. Makanya anak-anak suruh ngaji. Ngaji. Saya dari masih kecil sebelum lawak emang ngaji gampang. Gak ada orang ngaji gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Gampang. Saya ingat banget belajar ngaji. Ngeja dulu. Dulu masih ejaan. Gak tahu sama gak mau di sini. Alipat asal. Berapa tahu pada mabuk. Babinya jangan buka bedong. Buat dikit gitu. Mulai ngeja terus bismillahirrahmanirrahim dieja basin bawah bismi bawah bismi mim alif lam sabu bawah bil lam dasalaha bawahi bismillahi ar-rasatu bawahir ya dasrah min dasmanin bawani hirrahmani nun rak sabu bawah nir ya dasrah ya bawahi min bawahi mirrahimi bismillahirrahmanirrahim. Oh, udah gede pintar lagi baru mulai ngaji itu. Iya. Ada lagi ngaji. Bang tarik bang. Tarik bang nggak habis ngejebak. Oh ngaji habis dari tarik, habis tarik. Jadi nggak kehabisan akal. Sekarang kalau kita mau lihat warisan kita, tanah udah habis nggak? Berapa banyak udah rumah-rumah, tanya dulu tanah orang tua kita kosong melompong, orang tua kita tani, sekarang udah banyak kontrakan, sekarang udah banyak rumah-rumah, berarti bakal habis nggak di tanah? Habis dijual. Makanya kasihan sama orang tua, capek udah. Sekarang ibu, kenapa kita punya anak nakal? Jangan salahin anak, pegang dulu dada. Dulu sebelum jadi bapak pernah jadi anak, waktu jadi anak kita bagaimana sama bapak kita? Begitu doang balikannya. Makanya pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke musola, emak bapaknya kudu rajin ke musola. Pengen punya anak rajin sholat, rajin sembahyang, emak bapaknya kudu rajin sholat. Pengen punya anak soleh, emak bapaknya kudu soleh. Saya bisa begini ini bukan karena bisa-bisa saya. Bapak saya nggak ngajarin jadi artis, enggak. Sampai bapak saya masuk TV, bapak saya nggak pernah peduli karena bukan itu. Ibu masih ingat kan yang saya main di Para Pencari Tuhan? Yang jadi Ustadz Ferry, yang jadi Ustadz takut banget sama bininya, itu aku. Lu kalau nyombong leher gua kaku nih. Ini bukan ujub, bukan sombong. Bisa jadi dijalan setruk. Masih ingat kemarin yang di BGMR banyak ke jalan menuju Roma, yang saya jadi supir, yang nama saya Ucup. Itu siapa bang? Bual. Makanya lagu Haji Omar yang saya teman itu, yang enak itu, jangan ditebang itu pisang punya orang, jangan ditebang. Banyak orang
berkata yang jujur pasti hancur, karena zaman ini sudah edan, jujur tidak madang. Jangan ditebang, jangan ditebang, jangan ditebang, itu pisang punya orang. Itu namanya lagu maling pisang. Terus ini terus. Udah mau jam 12. Dan katanya nggak boleh malam-malam. Karena itu. Karena kopet. Iya karena kopet 19. Tapi udah sampai 19 doang, nggak pakai 20, 21. Jadi cuma mentok di 12 kopet bu. Nah kalau kira-kira pusing, kopet-kopetin aja. Jadi mudah-mudahan kita sembuh ya Bu ya. Yang udah punya penyakit sembuh, yang belum jangan sampai kena. Benar. Sian saudara-saudara kita yang dirawat, sampai lagi diisolasi. Makanya pakai masker. Nggak puas pakai helm. Ya, masak pakai helm ya. Tidur sama suami pakai helm. Istri pakai helm, bapak pakai helm. Jadi yang cuma helm. Anak yang teriak, "Mama kena tilang." Hah? Ya, biasa aja dong, jangan bentak-bentak. Masuk dulu, masuk. Nah, suara udah begitu ngomongnya. Nah, aku nggak pakai ngomong, sampaikan aja nih. Enak, manis, mana susu doang sama tisu. Tahu kali panitia anu besar pasti gumoh nih. Yang pantas man kalau ada airnya, ada kuenya, ya, ada susu, ada pisang gorengnya anget-anget, panas-panas gitu ya. Pantas ini mah susu sama tisu. Nah, kita lama-lama ini tisu masukin di susu, isep-isep dah. Belum kenyang juga telan tisunya. Kata panitia belum kenyang Ustaz. Ambil itu 3 kanebo. Nggak, ini mah bukan lagi minta kue, bukan. Masing-masing udah pada tua biar paham. Jam 12 orang masih suruh buka gitu. Dikasih air putih doang, ini yang bikin orang susah pada cepat mati gitu. Hansip tengah malam harusnya kan dikasih kue, nasi, atau biar keisi. Ini mah enggak, rokok kopi. Makanya batuknya beda sama jenderal. Kalau jenderal batuknya gitu. Hansip sampai panjang banget. Coba pernah dengar nggak batuk hansip? Lu dari muda sampai tua menjagain kita itu hansip. Kita mah tidur, hansip pak keliling. Apa kita ingat bangun malam manggil dia kita kasih kue? Kagak, boro-boro. Paling dari sore rokok kopi. Ya itu batunya tuh kesian. Nggak pakai 3 bulan, 2 minggu ke depan di musola udah diumumin. Iman, ya yang batuknya kemarin. Makanya dosa kita jadi warga sama hansip tuh. Perhatiannya kurang. Mudah-mudahan hansip kita sehat, panjang umur, banyak duitnya. Dia berhenti jadi hansip. Lama kayaknya. Ya, tapi kesetiaannya luar biasa. Doain tuh yang jagain kita. Ya kadang-kadang kita kalah kok. Anjing malam nggak tidur, kita udah ngorok. Bener. Makanya anjing malam tuh gonggong bukan gonggong marah, membangunin kita. Kalau digonggong nggak bangun juga, berarti engkau nongolin serigala. Jadi dikata binatang yang najis tapi cakep, masih mulia. Kenapa? Dia ngamanin kita, ngerondain kita, membangunin kita tuh. Anjing masih paham. Kita masih ngorok lagi. Terus bantal itu kita jadi pulau. Nah balik lagi, mana yang bagus-bagus nih jadi tauladan yang bagus mana? Nggak ada lain. Pengen punya akhlak yang bagus ngaji, pengen punya akhlak bagus muludan,
manakiban, ratiban ikutin. Ini yang begini-begini kok jangan nyangka, oh, empok rajin muludan, emak rajin muludan, nenek rajin muludan, bapaknya rajin muludan. Besok tuanya bisa anaknya jadi kiai. Amin. Kenapa? Ada syafaat Rasulullah. Pusing-pusing pala banyak urusan, tapi begitu pulang maulid sembuh. Cakep nggak itu? Nah kalau dia nggak maulid, di rumah diem aja, liatin TV, sampai TV dia udah tidur, TV balik ngeliatin dia. Ya. Mendingan begini, datang ke pengajian maulid ketemu Haji Akri, biar kata ceramahnya kagak bener, tapi empok ikhlasnya udah ngaji. Jadi bukan dapat pahala dari Haji Akri, pahala ikhlasnya. Pahala ikhlasnya, al-ikhlas fi khawatiril a'zam. Ikhlas saja masih diragukan, keikhlasan yang benarnya kayak apa, Ibu? Ikhlasnya kita bukan ikhlas orang soleh, ikhlasnya kita bukan ikhlas para wali, para kiai, ikhlasnya kita ya kita. Kita udah diem tapi diungkit tetap keluar lagi. Kita ngelamun-ngelamun tetap kesel lagi. Makanya ibu ngeliatin saya, ibu ketawa girang, teteh ketawa girang. Dah segitu juga ngaji. Kiai ceramah cakep banget, ayatnya bagus, kitabnya tebel-tebel, tapi engkau tidur. Tapi yang namanya taklim kok tidur aja di majlis taklim masih ada pahalanya ngaji. Engkau girang di majlis ilmu masih dapat pahalanya ilmu, dapat pahala ibadah. Makanya begini-begini ini saya yakin nih rajin banget patungan. Ya kalau menang saya kalau nggak patungan berapa? Ya berapa? Ini orang-orang yang lillah nih yang kira-kira menyumbang, benar-benar syiar dia nggak datang tapi dia kirimin cakep tuh. Kun aliman, jadilah orang alim yang berilmu, ngajar dia. Ya kan? Au muta'aliman, oh dia nggak bisa ngajar, belajar dia. Belajar. Au mustami'an, oh dia nggak sempat belajar karena sibuk, dia dengerin aja, ada rekamannya dia dengerin. Dia nggak protes, dia nggak apa, dia dengerin aja. Oh masih sibuk juga. Au muhibban, nggak resep aja, gua nggak bisa ngalir, nggak bisa dengerin, tapi no air mineral mau kirimin no 2 dus, no kue-kue. Haji Akhi kan suka ngomong susu jangan sebalan, no sekaleng. Ya umpamanya gitu. Ini kan manis kok, manis cuma kentalnya kurang. Iya mungkin yang sisa sekaleng timbun air termos bang, lebih kocok kencing. Manis cuma kentalnya kurang. Iya ya wajar kali emang buat di susu doang anggarannya, makanya kuenya nggak ada di meja. Enggak, ini mah bercanda. Kalaupun ada kue juga enggak saya minum, enggak saya makan. Enggak, gue mah kalau ngomong-ngomong makanan gue mah maaf ya. Ya karbisin aja. Kalau air banyak begini kan nggak mungkin kalau ini buat minum. Kalau Ustaz kalau aku 2, 3, 4, 5 ada 7. Coba bagaimana minumnya? Gue belum pernah ngeliat Ustaz pulang ceramah buang-buang air. Nanti rembes, jangan sih. Ya, air semua itu banyak benar. Bukan buat minum doang, emang buat cebok sekalian tadi. Jadi kalau banyak air itu saya ngerasa penceramah, saya kalau dikasih air banyak itu ngerasa kayak dukun cembur. Nanti dijampe sama abang, kedebong keranas, abong kagak waras. Ini gitu. Dan mas saya pintar begitu tuh. Dia ada orang jatuh patah itu, kedebong keranas, abong kagak waras. Sampai 10 orang di rumah datang tuh yang anak kecil jatuh kecemplak itu. Alhamdulillah yang hidup cuma 1. 9 ditarik kekencangan putus. Ente masih kecil lihat anak jangan ketawa. Jadi ustaz besok lebih bagus daripada anak. Begitu dong. Bentar kalau umur sekian gue naik biar kayak Haji Akri. Begitu. Ya ngaji dari sekarang. Ada orang ngaji ikut. Ada orang tahlil ikut dengerin. Lihat tuh nongkrong di bengkel, liatin bengkel. Gak perlu sekolah, bisa bongkar motor. Iya masa kan belum baru bongkar. Bongkarin aja dulu. Ntar ngasanya gimana ya bisa terusin enggak tinggal aja pergi. Jadi sesuai amat orang yang punya motor balik lagi. Artinya apa? Ayo sayang dari sekarang. Ke depan ntar baru disebut akhlakul karimah cuma Rasulullah yang punya. Artinya akhlakul karimah itu akhlak yang mulia, manusia suka Allah suka. Itu yang disebut akhlakul karimah. Kalau akhlaknya kita masih ngarep kadang-kadang.
Makanya dalam kesempatan Maulid kali ini, walaupun yang diundang saya suruh ceramah, supaya ketemu itu Islam, jadikanlah Rasulullah sebagai suri tauladan. Memang benar, udah nggak ada lain tauladan yang baik ada dalam diri Rasulullah. Kenapa kita Maulid? Karena ibu bapak kita Maulid. Kenapa kita ngaji? Karena ibu bapak kita ngaji. Kenapa kita kumpul begini? Karena almarhumah ibu bapak kakek nenek kita lebih senang anak-anak cucunya kumpul begini. Begitu. Ya Bu. Coba sekarang kita punya anak, kita rasain. Orang tua sering bilang, "Ntar lo rasain punya anak." Berasa kan sekarang punya anak ibu? Tuh. Makanya yang namanya anak, bagaimana bapaknya, bagaimana emaknya, benar kok. Pohon pisang 3 kali ditebang tetap keluar pohon pisang. Benar. Nggak ada pohon pisang ditebang keluar pohon cabai. Pohon pisang ditebang keluar pohon buku, nggak ada. Pohon pisang 3 kali ditebang tetap keluarnya pohon pis. Artinya pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya perlu ngaji. Pohon pisang kalau sendirian cakep nggak? Cakep. Tapi kalau udah numpuk anak-anaknya di situ, buahnya bagus nggak? Nggak bagus, pisahin kalau pada gede nih. Nyetel tuh, musolanya udah cakep. Yuk di atas mau di 2 lantai ya? Iya. Perawan masih pada ngomong. Belum rapi. Ayo rame-rame barengin. Iya. Pakai dikata nyumbang, gua nyumbang. Jigo. Kalau lu udah nggak sanggup, gua yang beresin. Nah, seorang segini banyak, ya. Nggak bisa. Kubah kurang gede tuh. Tuh kecilan emang bangkuang. Gede, musolanya gede nih. Kalau nongol begitu gampang kok, sekarang sejuta ada 500 orang 500 juta, kelar nggak? Oh saya nggak punya duit, justru pancing pengen punya duit, harus pancing pakai duit, begitu dong. Kredit ninja aja juga 50 juta kelar, bener? Nah artinya kita kredit aja, bilang sama ketua musola, emang bantu ini 1 juta tapi saya cicil, motor aja 15 bulan kelar, 1 juta saya cicil lah 3 bulan, kelar nggak? Itu begitu dong, jangan nungguin. Membana masjidan fid dunya banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa orang yang rame-rame bareng-bareng yang bantuin bangun masjid di dunia, bangun musola di dunia, nanti bakal Allah buatkan rumah di dalam surga. Nah sekarang ini kalau kita hitung gope selesai itu. Kalau udah nggak sanggup kasih gua. Oh lu segini aja nggak kelar, nyari-nyari gua jauh-jauh, apa yang benar? Gue sih gue liatin aja kelar. Ya kan ada yang jadi atas. Sebab katanya kalau rumah kita bagus, musola kita jelek, malu. Harusnya tempat ibadah lebih bagus daripada rumah kita. Begitu dong. Jadi kalau rumahnya bagus mentereng tapi musolanya nggak bagus, malu. Karena musola tempat ibadah, rumah tempat tidur. Ada nggak kita pagi sore siang malam nonton TV di dalam musola? Nggak ada. Kalau di rumah tuh, makanya emak tanemin itu, emak taruh nih di dapur, setiap belanja 1.000. Nah kalau sehari 1.000, sebulan 30.000, bener. Setahun 3 juta. Bener nggak? Iya dong. 10 bulan udah ketahuan 300.000 masuk ke musola. Jangan nungguin 300.000. Makanya di dapur potong tuh botol ini potong nih, ini potong botol. Nih RT mana? Teh gua ajarin teh. RT mana? RT-nya masih muda kan? Iya teh. Kalau kita ngegarong teh kalau apa? Jadi botol air mineral nih potong, taruh di dapur. Setiap ada belanja tuh sisa-sisa taruh 1.000, daripada belinting di kolong. Taruh 1.000. Taruh lagi 1.000. Taruh lagi 1.000 terus. Kalau dia sebulan dapat 30.000, udah cakep itu. Taruh lagi terus anterin tuh, cakep nggak, dapat semen nggak 300.000. Tuh Bu, jangan nungguin ntar kalau gue punya duit, ntar kalau gue gusuran, ntar kalau anak-anak bapaknya pensiun, ntar kalau warung, kelamaan. Tiap hari kan orang kerja terus. Supaya apa? Besok anak-anak kita ngaji di musola aman, masjid musolanya cakep, guru ngajinya cakep. Tengok guru ngajinya. Kalau pecinya miring, lurusin. Bukan diambil terus dilurusin, bukan. Jangan ada guru ngaji pecinya dok kuning banget kayak matang puun. Udah kelamaan dia ngajinya itu sampai matahari dari terbit sampai terbenam dia ngaji terus. Lihat itu Bu, tanya pecinya gantiin yang bagus. Kan kalau gurunya cakep, anak kita cakep ngajinya. Bener nggak? Tuh ibu punya anak nongkrong
perempuan gila kali dia. Yuk bareng-bareng, musolanya udah cakep, adik-adik kita latih nongkrongnya di masjid, di musola. Musolanya cakep, adik-adiknya cakep, gurunya cakep, besok anak kita sekampung cakep. Saya ingat dulu orang tua kita dulu, nggak bagusin masjid tapi orang udah banyak beli seng sebelah, kesian anak-anak ngaji. Ayo nggak ada beli meja. Kalau dulu masih nyari orang, kalau sekarang nyari bangunan, makanya banyak masjid-masjid mewah, gedung-gedung mewah, tapi orang yang nggak ada. Ya, yuk kita budayain, masjidnya bagus, orangnya bagus, masjidnya cakep, orangnya lebih banyak, begitu dong. Undang ya adik-adik, hadroh di dalam, tabokin yang kencang, tabokin sampai jebol perempuan. Ntar kita punya bini ngeri, kita kayak banyak begitu. Dan udah malam ini tuh, bukan nggak boleh, kalau kemalaman nggak boleh. Jadi ada aturan, berkumpul-kumpul orang banyak nggak boleh. Di sini nggak boleh? Boleh. Boleh. Teteh nggak apa-apa sampai malam. Nggak apa-apa. Ya. Belum pernah sih ngeliat penceramah sampai dijemput sampai ambulan belum. Nggak, ini udah malam, emang belum ngantuk. Teteh belum ngantuk. Emak juga belum ngantuk. Belum. Ngantuk dong. Kalau ngantuk kelar disuruh. Emak nggak ngantuk. Apakah kamu masih waktu mudanya security? Ini terus. Sampai jam 1 nggak apa-apa. Ada batu nggak ngebalok yang juga situ. Udah kelar aja. Wow. Ya, ini adik-adik saya. Guru, kiai, mohon maaf, saya lebih motivasi kepada adik-adik saya. Yuk anak-anak muda, ayo bareng-bareng, siapa lagi generasi berikutnya. Yuk jangan terlalu jangan terlalu galak banget juga kalau nggak jelas buat apa. Rajin ngaji aja terus. Ayo anak-anak muda, sesibuk apapun kita main hadroh, tahlil, ikut semua belajar. Ntar udah tuanya baru berasa kita. Kalau dari masih muda, kamu sholat nggak mau, ke masjid juga. Tuh kan gue disuruh berhenti Ustaz tuh malam. Hah? Oh, antum dulu. Mana doanya? Kenapa dibayar ceramah doang? Oh, udah boleh. Oh, nambahin katanya ada kaset. Isinya capit. Itu yang kita makan sampai kita pelan sampai kita waktu buang kita pegang itu. Begitu kita tengok, wah, kena hujan 3 bulan tumbuh. Makanya orang-orang di daerah itu dahsyat luar biasa. Nggak pakai penghijauan tuh nanam satu-satu enggak. Ini se-RT suruh makan cabai semua. Nongkrong di galengan itu bareng nongkrongnya. 3 bulan rata hijau semua tuh. Padahal dulunya kuning. Ini ada pesan dari adik-adik kita. Ayo, jadi ibu supaya musola kita cepet rapi, biar cepet kelar. Yuk bareng-bareng. Bareng-bareng ibu. Bareng-bareng ibu, kita selawatan tuh. Panitia suruh jalan gitu. Panitia siap-siap jalan biar cepet kelar. Ibu, teteh, abang, kalau kita nggak punya duit, yuk kita sedekah biar banyak duit. Amin. Kalau kita punya utang belum kebayar, yuk kita sedekah biar utang kita kebayar. Amin. Begitu, jangan takut. Jangan takut, ini musola buat anak-anak kita. Nggak bakal hilang, nggak bakal lapuk, nggak bakal hangus. Duit yang kita buat beliin motor bakal hancur, yang kita beliin banda bakal musnah. Tapi kalau kita bantuin musola di dunia wal akhirat, tambah barokah. Amin. Yo adik-adik saya, teman-teman saya. Ya. Siapa? Lu dong, cepetan dong. Masih gua mulu, lu dong. Tunggu nih bayarnya ceramah doang. اللهم صل وسلم وبارك سيدنا
Adik-adik, udah beres. Guru-guru saya, orang tua saya mohon ikhlas, mohon maaf kalau barangkali malam hari ini maulid kita lebih meriahnya daripada barangkali kurang santun penceramahnya, maafin ya. Yang penting kan hujan berhenti, gerimis berhenti. Kalau kita tungguin aja kan nggak habis, kita ketawain cuma berhenti kan. Ya kok jadi hidup itu ketawain aja, jangan pusing-pusing. Hidup itu penuh sendagura, penuh main-main. Jadi kalau nonton pusing gak repot kok. Udah nikmatin aja jalan. Dari masih muda sampai sekarang belum kaya-kaya, jangan maksa. Memang miskin udah turunan. Nerimain aja. Ntar Allah kasih kaya di akhirat. Amin. Ntar balasannya lebih bagus. Makanya
ikhlasin aja, jangan banyak pusing ya mak, jangan ketua kita jangan pegang tasbih aja, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu aja udah mak. Man itu model pulang. Orang yang duitnya banyak, yang bandanya banyak, pulang tetap tinggal di bawah. Yang kita bawa cuma la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Udah mak, empok saya, teteh saya jangan pusing-pusing. Suami jangan dipikirin, biarin aja. Ya, mau udah begitu caranya memang masakin kagak makan, kita nggak masak minta makan, bener. Bikinin kopi nggak diminum, kita bikin kopi jadi nggak pergi. Emang nggak ada capeknya kok, capek udah. Biarin aja, liatin lagi. Nah, dipikirin kita juga lama-lama mati dia. Emang lama-lama orang hidup apa kok? Lama-lama pasti. Ya, ada orang lama-lama hidup. Ya, deh. Akhir dari Subhanul Islam, teman-teman Hadroh, terima kasih. Luar biasa, kasih tepuk tangan dong buat adik-adik saya. Mudah-mudahan berikutnya adik-adik kita yang kecil-kecil bakal meniru regenerasi berikutnya. MC kita juga Haji Rumi, terima kasih. Mudah-mudahan saya yuk bareng-bareng supaya manfaat berkah semuanya. Ya Bu ya. Ya bareng-bareng. Astagfirullahaladzim min kulli dzambil kabir. Dosa kita kok yang kita anggap kecil sekarang ternyata udah gede-gede. Kemarin dosa kita yang kecil-kecil ya mak, sekarang kita udah tua yang kita anggap kecil udah pada gede. Apalagi dosa kita yang gede-gede. Makanya setiap habis selesai sholat kita astagfirullahaladzim, kita mau bersih. Karena Islam agama yang bersih, tidak bakal masuk surga kecuali yang bersih-bersih. Makanya kenapa kita beristighfar supaya bersih? Bersih dari mana? Baju kotor dicuci supaya bersih, piring kotor dicuci supaya. Kalau badan kita juga Bu, ya kita mandi supaya bersih, luarnya dalamnya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Ya Bu ya, saya istighfar tuh Bu. Mak saya tuh udah tua, udah begitu tuh mak, udah nggak banyak lagi, udah males megang suling, udah males. Udah tua megang suling aja gitu, kalau bisa dikira ada ampos, megang tasbih aja mendingan jangan megang suling. Gigi udah habis, bagaimana bunyinya? Yuk sini pijat sini keluar. Nah pegang tasbih aja. Ntar ketemu siapa yang terbaik ntar. Banyak waktunya ngaji, waktunya sembahyang, waktunya pengajian. Ntar dari situ nggak sadar kita nggak benar jadi benar. Ya mak, hidayah harus dijemput. Jangan ditungguin model kita mak. Musola kita apa? Hidayah kan? Ya harus dijemput, jangan ditungguin model kita mah harus dijemput. Mana jemputnya di maulid? Nih pengajian tuh tawasulan kita lagi jemput hidayah. Jangan kita nunggu model kita mah. Jemput aja masih nggak kebahagiaan, mau keserobotan. Apalagi kita nunggu, ya habisan. Ya mak, yuk bareng-bareng mudah-mudahan Allah ridho, amin. Kita dapat syafaat ya Rasulullah, amin. Kabulnya doa orang-orang tua kita buat anak cucunya, buat kita semuanya, amin. Yuk bareng kita baca Fatihah. Biridaillahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah wa ila hadrati abina wa ummina wa ustazina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Doa kiai aja jawab. Kemudian doanya panjang apa ini? Oh, panjang. Bercanda juga dulu. Ayam aja pada tidur. Kita masih mereka juga. Tapi kalau sama ayam kita malam ini. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah ya Rabbana wa ilahana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi rahmatillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi khalqillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi fadlillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi ma fi ilmillah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin
Muhammadin bi'adadi karamillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi kalimatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadil hurufi kalamillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi ma aslama alaihi al-lail wa usrika alaihi an-nahar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadil hurufi wasimar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammadin bi'adadi kulli shay'in fid dunya wal akhirah. Wa salawatullahi ta'ala wa malaikatihi wa anbiya'ihi wa rusulihi wa jami'i khalqihi ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa qaidil hurul muhajirin wa syafi'il mudnibin wa masyayikhil muqaddimin wa syuhada'i wal awliya'i wal ulama'i was salihin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin min ahli ta'atika ajma'in min ahli samawati wal ardin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi nuril hidayatik. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi syafaati Rasulillah. Allahumma hasil maqasidana ya Allah bi qabuli du'a abina wa ummina wa ustazina. Allahumma arzuqna al-qana'ah wa zakirna bil mauti kulla sa'ah wa habibna bis salatil jamaah wa adkhilna al-jannata ma'an nabiy sahibis syafa'ah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa lijami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma anzil ar-rahmata wa syafa'ata wa ni'mata wal maghfirata alaina ya Allah wa auladina wa azwajina wa ahlina wa ala jami'i ahlil qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat irfa'lahum ad-darajat wa da'if lahum al-hasanat wa kafir anhum as-sayyi'at wa adkhilna al-jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati rabbana lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya fattah ya mujib ya Allah ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, ada malamnya besok mau les piano nih. Ya, itu saja dari saya, guru-guru saya, orang tua saya, abang-abang saya. Mohon ikhlas, mohon maaf emak saya, teteh saya, semua adik-adik saya. Mudah-mudahan kita dengan maulid ini kita senantiasa dapat syafaatnya dari Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu saja, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.